Hola, balik lagi sama aku Ragia Puspita. Nah, kali ini aku mau ceritain tentang pengalaman aku ngasih susu formula ke bayi aku. Jadi awalnya waktu itu aku bukan berniat langsung ngasih susu formula ke anak aku ya. Tapi karena pada waktu itu emang aku udah berusaha untuk ngasih ASI dengan cara DBF maupun aku pumping, dan produksi ASI aku tetap nggak bisa sebanyak yang dibutuhkan anak aku, akhirnya aku harus menambahkan susu formula untuk diminum bayi aku. Waktu itu aku udah pernah nyoba ASI booster, yaitu ada mama bir, ada kayak susu almond gitu, terus tiap hari aku juga udah makan sayur bayam. ASI fit sama kayak sari kedelai gitu. Tapi tetap aja produksi ASI aku itu nggak bisa banyak. Jadi setiap kali menyusui, anak aku itu kayak tetap nangis kelaparan. Nah, susu formula yang aku kasih pertama ke bayi aku itu adalah SGM. Waktu itu di hari pertama aku lahiran di rumah sakit. Dia sih cocok-cocok aja ya pakai SGM itu. Cuman waktu itu aku nggak sengaja numpahin susu itu di meja, dan susu itu tuh kayak dikerubutin semut-semut banyak banget. Dan itu menandakan bahwa gula di susu itu kandungannya banyak gitu. Karena aku takut susu itu banyak gulanya, akhirnya aku gantilah ke Bebelac Gold. Pakai susu Bebelac Gold, reaksinya anak aku waktu itu adalah nafasnya agak grok-grok gitu, jadi kayak ada semacam cairan di tenggorokannya. Tapi karena waktu itu kakeknya beliin susu itu dalam bentuk kaleng besar, mau nggak mau aku habisin itu dulu, baru aku berniat untuk konsul ke dokter spesialis anak. Nah, di usia anak aku 1 bulan itu aku konsul ke dokter spesialis anak. Kenapa nafas anak aku ini grok-grok gitu? Apa karena susu formulanya atau gimana? Setelah aku konsul dan anak aku diperiksa dokternya, kata dokter itu dia alergi susu sapi. Jadi kata dokternya jangan dikasih susu sapi dulu, harus ASI, sedangkan ASI aku produksinya sangat sedikit. Jadi waktu itu aku coba pumping, itu keluarnya cuman 20 cc, bayangkan. Sedangkan dia sekali minum itu kalau misalnya aku bikin susu bisa sampai 90 ml itu habis. Dan 2 jam sekali dia minumnya. Akhirnya mencarilah kita susu formula yang khusus untuk bayi alergi. Yang pertama kita coba punya Morinaga yang BMT PHP. Itu adalah susu yang khusus untuk anak alergi. Sebenarnya itu bukan susu khusus yang benar-benar untuk alergi ya, karena proteinnya itu tetap protein susu sapi, tapi dia kayak dipecah, terhidrolisis gitu. Ya gitu deh. Nah, reaksinya dia setelah minum Morinaga BMT PHP ini adalah berefek pada pencernaannya. Jadi perutnya itu kayak bunyi-bunyi dan pupnya dia jadi lebih sering. Untuk rasanya dari susu Morinaga BMT PHP ini emang rada aneh. Jadi nggak kayak susu sapi biasa. Jadi kayak ada bau seperti makanannya ayam, agak amis-amis gitu. Tapi anak aku tetap mau aja sih. Sehingga aku ngabisin 1 kaleng kecil itu
Terus aku ganti lagi. Ganti susunya dengan Nan PH Pro. Nah, kalau untuk rasanya Nan PH Pro ini dia nggak terlalu amis kayak si Morinaga PH Pro, jadi rasanya kayak ada manis-manisnya gitu. Rasanya biasa aja kayak susu itu, ada amisnya tapi dikit. Anak aku mau dan itu habis sampai 1 kaleng. Cuman reaksinya waktu itu dia jadi sangat-sangat sering kentut dan pupnya itu sangat-sangat bau. Warnanya juga hijau. Akhirnya kita memutuskan setelah habis 1 kaleng itu gantilah kita pakai Pregestimil. Jadi Pregestimil itu benar-benar susu yang memang khusus untuk anak alergi. Dia proteinnya terhidrolisis total. Rasanya, jangan ditanya, rasanya pahit banget. Dan anak aku habis sih 1 botol, tapi setelah itu dia dimuntahin. Akhirnya 1 kaleng Pregestimil itu nggak kepake, cuman kepake 1 botol itu aja. Jadi disimpan. Setelah putus asa, aku nggak nemuin susu yang cocok untuk anak aku. Akhirnya berdasarkan rekomendasi dari kakaknya suami aku, itu 2 anaknya pakai susu S26. Akhirnya aku cobain lah sekaleng kecilnya S26 itu. Dan reaksinya biasa aja gitu. Cocok-cocok aja anak aku, alhamdulillah. Padahal si S26 ini kan bukan susu yang khusus alergi ya, tapi karena anak aku udah cocok, jadi aku lanjutin lah minumin S26 ini ke anak aku sampai sekarang dia usia 16 bulan. Nah, kalau kalian baca di kemasannya susu formula itu kan pasti semuanya itu tertulis ASI adalah makanan terbaik untuk bayi gitu kan. Cuman ya gimana lagi, kan kita sudah berusaha, sudah berniat, sudah berikhtiar, tapi ternyata memang tidak diberikan ASI yang sebanyak ibu-ibu yang lain. So jangan khawatir, masih ada susu formula sebagai penolong kalian. Ini nggak ada jelek-jeleknya kok, jadi susu formula kalau kalian baca, kandungannya juga sangat lengkap, walaupun memang tidak selengkap ASI, karena ASI itu kan proteinnya nggak bisa didapatkan di susu formula, jadi dia sangat mudah diserap oleh ususnya bayi. Kalau susu formula itu kan masih harus ada tahapan-tahapan yang membuat pencernaan bayi itu bekerja lebih ekstra, gitu, nggak kayak ASI. Kalau kalian baca-baca di susu formula, kayak misalnya di S26 ini, pasti adalah kelebihan-kelebihannya, bisa dari segi untuk pencernaannya atau untuk kecerdasan otaknya. Kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan anak kalian. Kalau di sini aku baca itu dia kelebihannya ada multi-axle system alpha lipid. Jadi dia fungsinya untuk kecerdasan anak. Selama ini kalau aku lihat perkembangan anak aku tuh sudah sesuai dengan usianya. Jadi dia sebenarnya kalau ngomongin perkembangan itu memang tergantung dari stimulus, dari bagaimana cara kita melatihnya atau mendukung perkembangannya gitu. Jadi nggak cuma dari asupan, tapi asupan ini juga sangat mendukung gitu. Gimana ngomongnya? Jadi kalau kecukupan nutrisi itu kan pasti akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Intinya ASI atau susu formula itu sama-sama bagus untuk anak kalian, jadi jangan dibanding-bandingkan. Kalau kalian nggak bisa ngasih ASI, kalian juga jangan stres, jangan pusing, jangan dibawa
nanti kalian gila gitu. Tenang, kalian masih punya susu formula. Nah, oke, jadi gitu penjelasan dari aku. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian klik like, subscribe, dan share ke sosial media.